Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada perusahaan yang kelihatannya tuh menang terus dari tahun ke tahun, sementara pesaingnya datang dan pergi? Jawabannya itu bukan cuma keberuntungan loh. Ada semacam resep rahasia, sebuah kerangka kerja yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah perusahaan bisa membangun keunggulan yang gak gampang luntur? Bukan cuma jadi juara buat satu musim aja, tapi gimana caranya menangin maraton bisnis? Itulah yang kita sebut sebagai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oke, jadi kita mulai dari tujuannya dulu ya. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus sama-sama paham dulu apa sih yang sebenarnya kita kejar. Tujuannya adalah keunggulan yang berkelanjutan, kemampuan buat terus jadi yang terdepan, relevan, dan kuat. Penting banget nih buat bedain keduanya. Bayangin aja, di satu sisi ada kemenangan sementara. Kayak lari sprint, unggul di depan sebentar, tapi langsung kesusul sama yang lain. Di sisi lain, ada yang namanya keunggulan berkelanjutan. Ini tuh kayak ngebangun benteng yang kokoh. Inilah yang ngebangun sebuah dinasti bisnis, bukan cuma kemenangan sesaat. Terus benteng kokoh ini datangnya dari mana sih? Banyak banget yang mikir jawabannya ada di luar sana, dengan ngalahin pesaing atau nguasain pasar. Tapi teori yang bakal kita bedah hari ini justru ngajak kita buat ngelakuin hal sebaliknya, lihat ke dalam diri perusahaan sendiri. Nah, disinilah kita kenalan sama satu ide yang jujur aja revolusioner. Namanya resource-based view. Gagasannya simple banget tapi dampaknya luar biasa. Keunggulan sejati itu bukan datang dari apa yang kamu lakukan di pasar, tapi dari apa yang kamu punya di dalam. Aset-aset unik yang nggak bisa ditiru sama siapapun. Tapi gimana caranya kita tahu aset mana yang benar-benar jadi harta karun? Kan nggak bisa asal tebak. Nah, kita butuh alat, semacam sinar ekstrategis, buat mindai seluruh perusahaan kita dan nemuin permata yang tersembunyi itu. Alat inilah yang kita kenal sebagai kerangka VRO. VRIO itu sendiri adalah sebuah singkatan. VRIO, masing-masing huruf ini mewakili satu pertanyaan, satu filter, yang harus bisa dilewati sama sumber daya kita kalau mau dibilang sebagai keunggulan sejati. Siap? Kita mulai dari filter pertama. Oke, kita mulai dari V, yaitu value atau bernilai. Pertanyaannya simple dan mendasar banget. Sumber daya ini beneran ngebantu kita nggak sih? Bisa nggak dia dipakai buat ngambil peluang di pasar atau nahan serangan dari luar? Kalau jawabannya nggak, ya itu bukan aset, malah bisa jadi beban. Dan ini poin yang nggak kalah pentingnya. Nilai itu bukan cuma soal efisiensi di dalam atau ngirit biaya. Seperti yang ditekankan di sini, nilai itu juga soal gimana pelanggan merasakan produk kita. Apakah sumber daya ini bikin mereka makin cinta sama produk kita? Nah, itu dia nilai yang sesungguhnya. Lanjut ke huruf kedua, R untuk rarity atau langka. Pertanyaannya, sumber daya ini unik nggak? Jarang nggak perusahaan lain punya? Soalnya kalau semua pesaing kita juga punya hal yang sama, ya itu namanya bukan keunggulan. Coba deh pikirin gini, kalau kita punya sesuatu yang bernilai, tapi semua orang juga punya, apa yang terjadi? Ya kita nggak dapat keunggulan, kita cuma dapat yang namanya paritas kompetitif. Artinya, kita cuma berhasil buat nggak ketinggalan aja, tapi kita belum jadi yang terdepan di perlombaan. Nah, sekarang kita sampai di E, imitability, alias susah ditiru apa enggak. Disinilah letak kekuatan strategis yang sebenarnya. Pertanyaannya, sumber daya kita ini susah atau mahal nggak sih buat ditiru sama kompetitor? Inilah yang jadi pembeda antara keunggulan yang cuma sesaat sama yang awet dan tahan lama. Terus, apa sih yang bikin sesuatu itu jadi susah ditiru? Ada beberapa alasan kuat nih. Mungkin karena sejarahnya unik. Sesuatu yang kita bangun bertahun-tahun, nggak bisa dibikin dalam semalam. Atau ambiguitas kausal. Ini keren banget. Artinya pesaing lihat kita sukses, tapi mereka bingung. Kok bisa ya? Mereka nggak tahu resep rahasianya apa. Bisa juga kompleksitas sosial. Contohnya, budaya kerja kita yang solid banget. Dan yang terakhir, ya jelas, perlindungan hukum kayak paten. Dan yang terakhir, O, untuk organization atau terorganisir. Ini filter pamungkas dan sering banget loh dilupain. Gini deh analoginya, kita bisa aja punya mesin mobil Formula 1, tapi kalau nggak punya tim mekanik dan pembalap yang jago, ya mesin itu cuma jadi pajangan di garasi kan? Jadi pertanyaannya, perusahaan kita udah siap belum buat memaksimalkan keunggulan yang kita punya? Dan terorganisir di sini bukan cuma soal struktur jabatan ya. Ini lebih dalam lagi. Ini soal DNA perusahaan, sistemnya, prosesnya, dan yang paling penting, budayanya. Semuanya harus klop, harus kerja bareng kayak satu orkestra, supaya potensi dari sumber daya V, R, dan I kita tadi benar-benar keluar maksimal. Oke, kita udah pegang 4 kuncinya nih. V,
R, I, dan O. Nah, sekarang bagian paling serunya. Kita bakal lihat gimana kombinasi jawaban dari 4 pertanyaan ini bisa nentuin nasib perusahaan kita di medan perang bisnis. Anggap aja diagram yang Anda lihat ini sebagai peta strategis kita. Cuman dengan jawab ya atau tidak di tiap pertanyaan Viario, kita bisa langsung lihat kita ini ada di posisi mana. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, ini dia jantung dari VRIO. Yuk kita bedah satu persatu. Kalau sumber daya kita bahkan nggak bernilai, ya kita ada di posisi rugi. Oke, dia bernilai tapi nggak langka. Kita cuma ada di posisi setara sama pesaing, nggak unggul. Lolos dari V dan R tapi gantang ditiru, ya keunggulan kita cuma sementara, sebentar lagi juga kesusul. Nah, perhatiin baris keempat ini. Ini yang paling nyesek, punya sumber daya yang bernilai, langka, susah ditiru, tapi perusahaannya nggak terorganisir. Ini namanya potensi yang kebuang sia-sia. Dan akhirnya, puncaknya, saat sebuah sumber daya memenuhi semua kriteria, ya di semua kolom, disitulah kita menemukan harta karunnya, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oke, teorinya udah mantep banget kan? Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita nerapin VRIO ini di dunia nyata di perusahaan kita sendiri? Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Gampang kok, kita bisa rangkum dalam 4 langkah. Pertama, inventarisasi dulu. Coba data semua aset kita, dari yang kelihatan kayak gedung dan mesin, sampai yang nggak kelihatan kayak reputasi atau budaya tim. Kedua, jalankan tes VRO buat tiap aset tadi. Harus jujur ya. Ketiga, begitu ketemu harta karunnya, langsung bangun benteng di sekelilingnya. Lindungi baik-baik. Dan yang paling krusial, langkah keempat, jangan pernah berhenti. Proses ini harus terus diulang, karena di dunia bisnis nggak ada yang abadi kan? Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Bukan buat saya, tapi buat Anda renungkan bareng tim Anda. Apa sih harta karun VRIO di organisasi Anda? Apa satu hal yang Anda punya yang bernilai langka, susah ditiru, dan organisasi Anda siap untuk memaksimalkannya? Coba temukan jawabannya, karena disitulah fondasi masa depan perusahaan Anda dibangun.